Indonesia masih jauh dari pola hidup sehat. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, menyatakan bahwa 96,7% penduduk Indonesia masih kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu indikator pola hidup sehat. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Saya, Aura Dewi Febianti, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, siap menjadi pahlawan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Apa itu pahlawan kesehatan? Pahlawan kesehatan adalah individu yang aktif mempromosikan dan menerapkan pola hidup sehat yang berasal dari diri sendiri dan berdampak untuk orang lain. Namun, siapa yang bisa dikatakan sebagai pahlawan kesehatan? Setiap individu merupakan pahlawan kesehatan untuk dirinya masing-masing. Tidak perlu menunggu orang lain untuk menjadi pahlawan kesehatan, karena kitalah pahlawan kesehatan. Perlu adanya upaya kesehatan untuk memberantas penyakit yang berasal dari pola hidup yang tidak sehat, yaitu dengan menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang didukung dengan menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Terdapat 10 indikator pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, yaitu persalinan yang dibantu oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya untuk mengurangi risiko keselamatan bayi dan ibu. Yang kedua, yaitu memberi ASI eksklusif bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang ketiga, yaitu penimbangan bayi dan balita secara berkala bagi bayi dan balita berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Yang keempat, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kelima, yaitu menggunakan air bersih. Yang keenam, yaitu menggunakan jamban sehat. Nah, di sini terdapat ciri-ciri jamban bisa dikatakan sebagai jamban sehat. Jamban yang tidak berbau, jamban yang mudah dibersihkan, jamban yang tidak mencemari lingkungan lainnya, dan jamban yang tidak mudah terjamah oleh serangga. Yang ketujuh, yaitu memberantas jentik nyamuk, karena nyamuk merupakan salah satu media penyebaran penyakit lewat serangga. Yang kedelapan, yaitu mengkonsumsi buah dan sayuran untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh. Yang kesembilan, yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, yaitu tidak merokok di lingkungan rumah, karena ketika merokok akan menyebarkan zat kimia yang berbahaya untuk keluarga. Namun, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pahlawan kesehatan. Apa saja tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, yaitu kurangnya fasilitas mengenai informasi kesehatan. Hal ini banyak terjadi pada saudara kita yang berada di daerah pelosok. Mereka tidak memiliki cukup akses fasilitas yang memadai seperti gadget untuk mengakses informasi mengenai kesehatan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan mendatangi fasilitas layanan kesehatan secara langsung untuk menanyakan dan memperoleh informasi mengenai kesehatan. Yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran akan keseimbangan gizi pada makanan. Hal ini terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Mereka cenderung tidak memperhatikan kandungan gizi yang terdapat dalam makanan mereka, karena mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli bahan makanan yang seimbang. Namun, hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber alam yang tersedia, karena alam sudah memberikan segala isinya untuk dimanfaatkan secara baik oleh manusia, seperti sumber dari laut, pertanian, perkebunan, dan masih banyak sumber alami lainnya. Yang terakhir, yaitu lingkungan yang kurang mendukung pola hidup sehat. Lingkungan yang kondusif akan meningkatkan motivasi untuk menerapkan pola hidup sehat. Maka dari itu, mari kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong lingkungan yang sehat. Kita, sebagai masyarakat, harus sigap akan informasi mengenai kesehatan dan meningkatkan motivasi untuk menerapkan pola hidup sehat.
Karena kesehatan berasal dari diri kita sendiri yang akan berdampak untuk orang lain. Kini, tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan pola hidup sehat. Karena kesehatan bukanlah hal yang dapat kita beli, namun suatu hal yang dapat kita ciptakan untuk menjadi investasi yang sangat berharga. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.